Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alivia. Saya dari jurusan D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Kali ini akan membahas salah satu instrumen farmasi, yaitu High Performance Liquid Chromatography atau yang biasa disingkat HPLC. HPLC ini merupakan suatu teknik kromatografi pada zat cair yang disertai dengan tekanan tinggi. Kromato sendiri itu merupakan suatu teknik atau metode pemisahan molekul yang didasarkan pada pola pergerakan, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase ini berfungsi untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa suatu kadar zat aktif dari obat, makanan, atau herbal. HPLC ini bekerja mengacu pada fase gerak dan fase diam. HPLC ini juga diatur menggunakan komputer yang di dalamnya sudah terdapat software yang terhubung dengan HPLC. Prinsip kerja HPLC yang pertama adalah zat pelarut atau solvent dimasukkan ke dalam solvent organizer yang sudah terhubung dengan inlet maupun outlet ke modul lain. Begitu pula dengan sampel yang telah terhubung dengan autosampler. Prinsip yang kedua adalah modul tekanan akan memberikan tekanan yang besar antara 6.000 sampai 9.000 pounds per square untuk mendistribusikan solvent maupun sampel ke modul-modul lain. Selama proses recording baseline, sampel belum dilarutkan ke dalam solvent, namun ketika baseline sudah dirasa stabil, maka autosampler akan mulai menjalankan algoritma injeksi sampler. Prinsip yang ketiga, kolom oven akan mengkoordinasikan suhu supaya temperatur sampel maupun solvent berada pada rang yang sesuai. Di lain modul, detektor UV phase akan melakukan recording ketika baseline maupun ketika sampel telah diinjeksikan dan melewati kolom. Melakukan persiapan, yaitu yang pertama kita harus menyiapkan sampelnya dulu yang akan kita cek dengan HPLC. Kemudian kedua, pastikan kabel tercolok pada sumber listrik. Kemudian yang ketiga, nyalakan komputer dan nyalakan juga modul-modul pada mesin HPLC. Kemudian yang keempat, buka software pada komputer. Yang kedua adalah langkah-langkah pengoperasian HPLC. Pertama, pastikan pipa atau selang outlet sudah berada pada penampung yang benar, karena ini sangat penting untuk menampung limbah proses analisa. Kemudian yang kedua, kita fokus ke software. Sebelum dan sesudah melakukan atau setelah menggunakan HPLC, sebaiknya kita melakukan flush atau dengan istilah itu penyucian kolom. Pastikan juga katup penutup sudah tertutup. Kemudian yang ketiga, pastikan larutan pada fase gerak dalam jumlah yang cukup. Dan yang keempat, lakukan setting method. Di dalam setting method ini kita diminta untuk mengisi detail aplikasi, komposisi, waktu injeksi. Yang kelima, operasikan instrumen HPLC untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika baseline belum stabil, maka dapat mengulang langkah-langkah sebelumnya, atau jika masih pengguna baru, maka dapat meminta tolong pada orang yang telah ahlinya. Kemudian yang keenam, pastikan tidak ada gelembung pada fase gerak. Lalu yang ketujuh, jika baseline sudah didapat, maka kita dapat memasukkan sampel dengan injeksi manual atau dengan autosampler. Itu tergantung konfigurasi HPLC-nya. Kemudian yang kedelapan, detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya pada software. Kemudian yang kesembilan, kita dapat menyimpan atau mencetak hasil pengukuran tersebut. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah setelah menggunakan HPLC. Pertama, keluarkan file dari autosampler. Kemudian yang kedua, lakukan flush atau pencucian kolom. Kemudian yang ketiga, matikan HPLC sesuai alur yang telah diterapkan. Dan jika perlu, lakukan disconnecting instrumen. Kemudian yang keempat, matikan software dan cabut dari sumber listrik. Kemudian yang kelima, tutup HPLC dengan cover untuk menghindari debu dan kotoran yang menempel. Demikian penjelasan instrumen HPLC, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.